Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah dimanapun saja berada, saya akan mengutip hadis rawahu Muslim. Di sana dijelaskan tentang sesuatu yang akan melebur dosa kita dan akan menambah kebaikan kita. Sayyidina Rasulullah menyampaikan, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihi al-khataya wa yazidu bihi fil hasanat. Hei para sahabat, apakah aku akan menunjukkan kepada kamu tentang sesuatu yang dapat melebur dosa dan menambah kebaikan-kebaikanmu? Para sahabat menjawab, qalu bala. Baik ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, qal, yang pertama adalah isbahul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam situasi yang tidak menyenangkan, yang sangat berat. Dalam keadaan dingin, subuh-subuh bangun tidur, berwudu kita dengan sempurna. Maka saudara-saudara sekalian, walaupun berat, maka apa yang kamu lakukan itu dapat melebur dosa dan dapat menambah kebaikan kita. Yang nomor 2, para jemaah sekalian, wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju ke masjid. Artinya apa? Langkah-langkah yang kita lakukan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang kita tuju. Setiap langkah yang kita lakukan akan melebur dosa dan menambah kebaikan-kebaikan kita. Tambah banyak langkah kita, maka tambah banyak dosa yang kita lebur dan tambah banyak kebaikan yang kita raih. Yang nomor 3, wa intidharus sholati ba'da sholat. Menunggu waktu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Hari ini kita melaksanakan sholat zuhur. Selesai melaksanakan sholat zuhur, kita menunggu dengan aktivitas, dengan kegiatan, dengan kerja, dengan produktivitas. Lakukan. Kita melakukan ini semua karena ingin menunggu sholat asar. Jadi menunggu. Aktivitas itu sekedar tambahan saja. Dan yang kita tunggu adalah sholat asar. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita melaksanakan sholat asar berjamaah. Selesai sholat asar, kita melakukan aktivitas, kegiatan. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah di kantor? Apakah kita menghubungi keluarga? Apakah itu silaturahim? Silakan. Silakan. Lakukan sesuatu yang produktif, yang kira-kira bermanfaat bagi orang lain. Sambil menunggu datangnya maghrib. Sambil menunggu datangnya maghrib. Maghrib adzan, kemudian kita melaksanakan sholat. Selesai sholat, kita melaksanakan aktivitas selanjutnya. Mungkin berzikir, mungkin baca Al-Quran. Kita bercengkrama dengan keluarga. Subhanallah. Kita lakukan semua itu dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat isya. Kemudian datang adzan berkumandang. Lantas kita melaksanakan sholat isya. Selesai melaksanakan sholat isya, kita ada waktu untuk beristirahat, berkumpul dengan keluarga, beraktivitas apa saja aktivitas, bersilaturahim, mutola'ah, mengajar, mengaji. Kita istirahat. Mungkin kita tidur. Tapi kita tidur akan dicatat sebagai amal ibadah. Kita lakukan itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu datangnya sholat subuh. Adzan subuh berkumandang. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Subhanallah. Dan saudara-saudara sekalian, setelah sholat subuh kita beraktivitas. Apapun yang kita lakukan silakan. Bagaimana sekiranya kita bermanfaat bagi orang lain.
Karena Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'um linnas, lakukan tugas-tugas kita. Mungkin yang ke sawah, datanglah ke sawah. Yang ke kantor, datanglah ke kantor. Apabila Anda seorang nelayan, silahkan lakukan bagaimana sekiranya mendapatkan ikan. Dan seterusnya. Di semua lini kehidupan kita beraktivitas. Semua orang memberikan manfaat dari tempatnya masing-masing. Maka saudara-saudara sekalian, kita lakukan itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu datangnya sholat zuhur. Adzan zuhur berkumandang. Kemudian kita melaksanakan sholat zuhur. Begitulah aktivitas kita. Menunggu sholat selesai melaksanakan sholat. Menunggu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Jadi mari kita bangun cara berpikir mindset yang benar. Bahwa kehidupan kita ini menunggu. Menunggu apa Pak Kiai? Menunggu sholat dalam sholat. Inilah seorang mukmin. Inilah seharusnya yang dilakukan oleh seorang mukmin sesuai dengan ajaran Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wantidharus sholat ba'das sholat. Kita menunggu datangnya waktu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Jadi antara zuhur dengan asar, kita menunggu dengan aktivitas datangnya waktu asar. Adzan berkumandang, kita melaksanakan sholat asar. Setelah itu, kita melakukan aktivitas apa saja yang sekiranya bermanfaat sambil menunggu datangnya sholat maghrib. Adzan maghrib berkumandang, kita melaksanakan sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, kita beraktivitas. Mungkin zikir dan sebagainya. Apa gunanya kita melakukan itu? Dalam rangka menunggu datangnya waktu sholat isya. Kemudian kita melaksanakan sholat isya. Selesai, kita melaksanakan kegiatan aktivitas. Mungkin baca Quran, mungkin mengajar, dan sebagainya yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian kita istirahat. Semua itu kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu lagi datangnya sholat subuh. Adzan subuh berkumandang, kita melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, kita beraktivitas apa saja. Bagaimana sekiranya aktivitas kita manfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain. Dan semua itu kita lakukan dalam rangka apa? Menunggu datangnya sholat zuhur. Maka saudara-saudara sekalian, kita melakukan semua itu dalam rangka apa? Menunggu waktunya sholat setelah kita melaksanakan sholat. Jadi sholat itu bukan sampingan, bukan. Bukan sambilan, bukan. Tapi sholat itu menjadi utama. Dan inilah saudara yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan kebaikan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzalikar ribat. Fadzalikar ribat. Fadzalikar ribat. Inilah perjuangan. Inilah perjuangan. Inilah perjuangan. Sampai 3 kali Sayyidina Rasulullah menyampaikan. Artinya kita menjaga benteng kekuatan iman kita. Menjaga kekuatan Islam kita. Sehingga kita nanti menghadap Allah akan menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.